Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami berterima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman-Mu, karakter setiap kami semakin hari semakin disempurnakan. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Baruk bin Neria. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 45 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab, langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya, aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Baruk bin Neria adalah seorang hamba Tuhan yang bertugas menuliskan semua perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Yeremia. Sejarah mencatat bahwa sampai matinya, Baruk bin Neria tetap setia kepada Tuhan dan tetap setia melayani Yeremia sebagai penulis perkataan-perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Yeremia. Sekalipun dia pun mengalami tekanan yang sama akibat rencana Tuhan atas bangsa Yehuda. Tidak terkecuali hal itu pun dialami dan dirasakan oleh Baruk bin Neria. Ada waktunya Baruk bin Neria merasa bahwa tangan Tuhan terlalu berat menindihnya. Baruk berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Bahkan seorang hamba Tuhan yang senantiasa melayani bersama-sama dengan seorang nabi besar seperti Yeremia bisa mengalami kejenuhan dan tekanan yang membuat dia letih lesu dan kehilangan ketenangannya. Jadi wajar saja apabila manusia itu bisa merasa takut, juga letih lesu dan berbeban berat. Namun Tuhan selalu berkata, jangan takut. Jika demikian, mengapa manusia menjadi takut dan letih lesu? Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan kepada Baruk bin Neria melalui Yeremia. Dan Baruk menuliskannya sendiri perkataan nubuatan terhadap dirinya itu di dalam kitab Yeremia. Coba perhatikan apa yang firman Tuhan katakan kepada Baruk bin Neria. Yeremia pasal 45 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya, aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Ada beberapa perkara yang Tuhan perkatakan dan menjadi pelajaran penting bagi semua kita. Pertama-tama, Tuhan berkata, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri.
Perkataan ini melukiskan dan menggambarkan kedaulatan Tuhan yang besar atas segala sesuatu. Jika Tuhan itu berdaulat dan berkuasa penuh, Dia juga Allah yang adil. Masih perlukah kita mengeluh dan bersusah akan apa yang kita alami yang memang adalah kedaulatan Tuhan? Kedua, Tuhan berkata kepada Baruk bin Neria, Yeremia pasal 45 ayat yang ke-5a, "Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan." Inilah perkara yang sering kita temukan di antara banyak anak-anak Tuhan. Kita sering mengharapkan perlakuan yang berbeda dari Tuhan terhadap kita daripada apa yang dialami oleh orang lain. Ada perkara-perkara yang disebut common grace, kasih karunia yang berlaku umum. Namun ada juga yang disebut sebagai favor of God, atau perkenanan Tuhan yang khusus bagi kita. Bukankah Tuhan sendiri berkata demikian di Matius pasal 5 ayat ke-45? "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Namun kita seringkali memukul rata semua perkara yang kita alami dan mengharapkan Tuhan bertindak terhadap kita seperti layaknya favor of God. Itulah bukti seorang anak yang kerdil dan sangat manja atau belum dewasa. Jika hal itu kita pelihara, maka kita akan cenderung meremehkan dan bahkan memandang rendah kasih karunia Tuhan apabila kita selalu berpikir demikian. Ketiga, coba perhatikan Yeremia pasal 45 ayat yang ke-5b. "Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi." Disinilah letak perbedaan penyertaan Tuhan atas kekasih-kekasihnya. Sekalipun bangsa Yehuda mengalami begitu banyak tekanan dan penderitaan, namun Tuhan berjanji kepada Baruk bin Neria, "Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi." Disinilah akan terlihat perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang lainnya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebenaran firman yang kembali mengajar dan menegur setiap kami, agar setiap kami menyadari tentang kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, agar kami terus setia dan terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.